Perkenalkan, nama saya Immanuel Philip Andika dari kelas TPM 2, absen 12. Kali ini saya akan menganalisis fitur-fitur PowerPoint yang tepat. 1. Mulailah dengan membangun layout. Sebenarnya ada dua cara yang bisa Anda gunakan ketika membuat slide baru pada Microsoft PowerPoint. Merancang slide dari nol, turunkan masing-masing kotak placeholder satu per satu, tambahkan satu per satu sampai Anda memiliki slide. Cobalah layout yang tersedia yang mencakup semua kotak konten yang Anda butuhkan sejak awal. Ini benar-benar mudah untuk mulai mendesain slide Anda dengan layout yang tersedia. Ini akan menghemat waktu dan ini juga memperbaiki tampilan presentasi karena semua kotak dan konten sejajar dengan rapi. Dari tab Home, pilih layout pada pilihan menu Showcase Layout from drop-down on Home tab. Sebagian besar tema PowerPoint mencakup layout yang cukup untuk membahas hampir semua skenario. Saya pikir salah satu alasan mengapa seorang presenter menghindari banyak layout karena mereka ingin menyesuaikan slide. Tidak ada yang dapat menghentikan Anda untuk mengembangkan layout dan mengoptimalkannya, memindahkan kotak-kotak yang ada sesuai kebutuhan, atau menambahkan placeholder konten lainnya. Ini adalah fitur PowerPoint yang sederhana, tapi saya telah melihat terlalu banyak presenter menggambar ulang kotak pada slide. Anda jauh lebih baik menggunakan kerangka layout yang tersedia dan menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan. 2. Gunakan Slide Master View untuk memperbarui desain secara konsisten. Sebagian besar fitur PowerPoint favorit saya tidak hanya menghemat waktu, tapi juga memastikan bahwa slide konsisten. Ini adalah keuntungan besar jika logo berada pada tempat yang sama pada setiap slide. Misalnya, Master Slide mengontrol desain untuk beberapa slide sekaligus. Bila Anda menyesuaikannya, Master Slide, setiap slide yang menggunakan master tersebut akan memiliki perubahan yang sama. Buka tab View dan pilih Slide Master. Sekarang tambahkan sesuatu dengan yang ingin Anda tampilkan pada setiap slide, seperti logo atau teks poster ke dalam master. Logo added to the slide master pada screenshot di atas. Saya telah menambahkan logo ke master slide dan Anda dapat melihat bagaimana menambahkan beberapa slide di tempat yang sama. Saat kembali ke tampilan normal, Anda akan melihat perubahan pada setiap slide yang menggunakan master yang sama. Sekali lagi, ini semua tentang membuat desain slide yang bersih dengan konsisten. Menyesuaikan slide master adalah sebuah hal yang efektif untuk produktivitas dan kualitas desain. 3. Gunakan presentasi orang lain sebagai titik awal. Picasso dikreditkan karena telah mengatakan, "Artis bagus meminjam, seniman hebat mencuri." Tidak ada salahnya menggunakan kerja keras orang lain untuk membangun presentasi yang bagus. Itulah mengapa ada Envato Elements. Envato Elements adalah sebuah layanan dengan cara berlangganan di mana Anda dapat mendownload semua hal untuk menunjang setiap kreativitas Anda. Untuk satu tarif yang sama, Anda akan mendapatkan akses ke lebih dari 700 tema PowerPoint. Saya menggunakan Envato Elements secara harfiah setiap proyek kreatif yang sedang saya kerjakan. Saya selalu memulai dengan browsing di Envato Elements untuk mendapatkan ide tentang apa yang sedang saya kerjakan. Dengan salah satu template PowerPoint, Anda memiliki awal yang besar untuk membuat presentasi. Hero Slide Example Screenshot ini menggunakan tema Hero V1 PowerPoint yang disertakan sebagai bagian dari paket berlangganan Envato Elements. Harga Envato layak untuk tema PowerPoint saja, tetapi bagi mereka yang sering membuat presentasi, Anda mendapat banyak keuntungan dari stok foto, grafik, ikon, dan aset lainnya yang benar-benar dapat membuat presentasi lebih menarik. Cara membuat template yang telah tersedia ini bukanlah mencuri, hanya memang terasa seperti itu karena hal ini membuatnya begitu mudah. Dengan Envato Elements, Anda melewatkan kerja keras dalam merancang segala sesuatu mulai dari slide yang kosong. 4. Mengatur ulang slide untuk efektivitas. Sebagian besar presentasi bisa menjadi lebih baik hanya dalam beberapa detik dengan hanya memikirkan ulang urutan slide telah Anda urutkan.
Berulang kali saya melatih seorang presenter untuk mengingat prinsip bluff, bottom line up front. Berapa banyak presentasi yang telah Anda ikuti di mana pesan dalam presentasi tersebut tidak jelas? Pada saat Anda duduk selama 30 menit, Anda disuguhi dengan banyak data sehingga sulit mengingat intinya. Sebagai gantinya, berikan kesimpulan Anda di depan dan kemudian bagikan mengapa Anda merasa seperti itu. Slide sorter view tampilan atas sampai bawah dari semua slide dalam presentasi Anda dapat membantu Anda memahami jika mereka dalam urutan terbaik dan melakukannya dengan mudah. Cara terbaik untuk melakukannya dengan PowerPoint adalah beralih ke tampilan slide sorter. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menampilkan semua konten Anda secara bersamaan. Ubahlah dengan melakukan klik pada View Slide Sorter. Ketika saya beralih ke tampilan Slide Sorter, saya melihat dengan sekuat tenaga untuk memastikan bahwa saya tidak mengubur kesimpulan saya. Dan saya sedang membangun sebuah cerita yang masuk akal secara berurutan. Tarik dan lepaskan thumbnail slide untuk menyusunnya kembali dalam urutan yang ringkas dan ramah bluff. 5. Ikuti panduan. Versi PowerPoint sebelumnya membuatnya agak sulit untuk menyelaraskan hal-hal secara konsisten pada slide. Sekarang panduan yang akan Anda lihat muncul saat memastikan bahwa objek tersebut bagus dan rapi. Pada gambar di bawah ini ada putus-putus menunjukkan bagaimana objek saling berhubungan satu sama lain. Dan Anda akan melihatnya saat sebuah objek berjarak sama di antara keduanya. Align with Quiz PowerPoint. Cobalah untuk menyelaraskan objek dengan menggunakan panah merah ini. Awasi garis bantuan ini saat Anda bekerja di PowerPoint. Menggunakan garis tersebut untuk menyelaraskan objek menghasilkan slide yang bersih. 6. Tetapkan ukuran slide. Pertimbangan utama saat mengatur ukuran slide adalah dengan mempertimbangkan ukuran layar yang akan Anda tampilkan. Beberapa jenis layar memiliki rasio aspek yang sedikit berbeda. Untuk mengubah ukuran slide, buka tab Desain dan untuk mengubah ukuran slide, pilihlah dari drop-down Customize, Change Slide Size on Customize drop-down. Tetapkan dimensi slide Anda agar selaras dengan layar Anda, entah itu proyektor, LCD, atau laptop. Penting untuk menetapkan ukuran presentasi Anda. Saat itu Anda menyelaraskan keduanya, presentasi Anda akan mengisi layar atau proyektor yang Anda gunakan. 7. Mengubah ukuran beberapa objek. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, menurut saya konsisten dalam slide adalah penting untuk menjaga tampilan tetap bersih. Jika Anda memiliki banyak gambar yang perlu ukuran yang sama, ada fitur mudah untuk melakukan hal tersebut. Contohnya bagusnya adalah saat Anda memiliki beberapa gambar profil yang perlu diubah ukurannya secara konsisten. Untuk melakukan ini, mulailah dengan menahan tombol kontrol pada keyboard Anda, Command on Mac, dan klik pada semua gambar yang harus diubah ukurannya sekarang. Pastikan bahwa Anda berada pada tab Format di PowerPoint Ribbon. Selanjutnya, cari area Size dan ketik angka ke salah satu kotak dan tekan Enter. Semua gambar akan diubah ke ukurannya menjadi ukuran yang sama dengan yang Anda tetapkan di dalam kotak. Image Size Change from Format Ribbon. Pastikan semua gambar dipilih sebelum Anda mengubah ukuran agar ukurannya tetap konsisten. Setelah Anda menetapkan titik awal pada ukuran, Anda dapat mengoptimalkan untuk mendapatkan sesuatu yang sempurna. Yang penting adalah Anda tetap menyimpan semuanya dan mengoptimalkan ukurannya di Log Step. 8. Bersihkan tabel dengan cepat. Tabel data dalam PowerPoint adalah salah satu cara paling efektif untuk menyajikan data. Mudah bagi orang lain untuk cepat melirik dan memahami angka dengan tampilan kolom baris yang mudah. Saat Anda mulai mengubah ukuran dan mengubah tampilan tabel di PowerPoint, kemungkinan baris dan kolom Anda mungkin sedikit terputus-putus dan berantakan. Saya ingin memperbaikinya dengan Distribute Rows yang menunjukkan ukuran baris. Distribute Rows PowerPoint saya menggunakan fitur Distribute Rows untuk membuat setiap garis dengan ukuran yang sama di tabel data saya. Sorot baris dan kemudian pilih tab Layout dan klik Distribute Rows untuk menerapkan kemudahan perbaikan pada baris tabel Anda. 9. Belajarlah menggunakan Smart Art. Tanpa diragukan lagi, Smart Art adalah salah satu
fitur PowerPoint favorit saya. Pikirkan fitur ini sebagai sesuatu yang efektif antara diagram, infografis, dan hanya menggunakan teks saja. Pada dasarnya, Smart Art adalah cara untuk membuat grafis fleksibel yang dapat Anda perbarui tempat di dalam PowerPoint. Anda tidak memerlukan aplikasi terpisah untuk membuat grafik dan chart Anda sendiri. Smart Art Example menu Smart Art memungkinkan Anda untuk membangun berbagai diagram seperti hierarki, proses, siklus, dan banyak lagi. Pada dasarnya, Anda bisa membuat daftar buletin sederhana dan Smart Art akan disesuaikan dengan menyertakan poin yang Anda tambahkan. Lakukanlah sebanyak yang Anda bisa lakukan dalam satu PowerPoint. Fitur seperti Smart Art adalah jembatan besar yang memotong satu aplikasi lagi seperti Illustrator atau Photoshop dari alur kerja Anda. 10. Coba varian tema. Apa yang Anda lakukan saat Anda sampai pada akhir merancang presentasi dan sepertinya terasa tidak benar? Solusi termudah mungkin untuk mencoba varian baru. Ini hanya mengoptimalkan skema warna dan gaya presentasi. Pada tab desain, klik thumbnail yang berbeda dari pilihan varian. Bila Anda mengubah varian itu, akan mengubah keseluruhan skema warna presentasi seperti yang Anda dapat lihat di bawah ini. Satu klik sederhana adalah cara termudah untuk mencoba alternatif gaya. Change theme varian, mengubah varian tema, merombak keseluruhan skema warna presentasi. Mengubah varian tema adalah langkah lain yang dapat Anda gunakan agar secara cepat dan konsisten menerapkan tampilan baru pada presentasi Anda. Anda mungkin tidak sempat mengulang presentasi dari awal, jadi cobalah varian sebagai alternatif. Ya, sekian. Terima kasih dari saya. Bye-bye.